Iker Casillas akan kembali bermain dengan seragam Real Madrid pada hari Sabtu. Bahkan ketika tim nasional Spanyol didominasi oleh tim Barcelona asuhan Pep Guardiola, hanya sedikit pemain Real Madrid yang masuk dalam daftar pemain tetap La Roja. Salah satu ikon tersebut yang dianggap sebagai legenda baik di Real Madrid maupun Spanyol adalah Iker Casillas. Penjaga gawang kelahiran Móstoles ini secara luas dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terhebat sepanjang masa dan rekornya bersama Real Madrid menjelaskan semuanya. Antara 1999 dan 2015, sang legenda membuat lebih dari 500 penampilan untuk Los Blancos, memenangkan 5 gelar La Liga, 2 Copa del Rey dan 4 gelar Super Copa de España, 3 gelar Liga Champions selain Piala Dunia FIFA dan 2 kejuaraan Eropa bersama Spanyol. Sebagai pemain yang dilatih dan dikembangkan di Akademi Real Madrid La Fabrica, Santiago Bernabeu lebih dari sekedar rumah bagi Casillas. Bagaimanapun ia telah menghabiskan hampir seluruh karirnya di stadion ikonik tersebut meskipun sebelum stadion tersebut direnovasi. Kabar terbaru yang menarik adalah Casillas akan kembali mengenakan seragam Real Madrid pada hari Sabtu ini di Nuevo Santiago Bernabeu. Dia akan bermain untuk Real Madrid Legends dalam pertandingan Corazon Classic melawan FC Porto Vintage. Ironisnya, Porto adalah satu-satunya klub Eropa yang pernah diwakili Casillas selain Real Madrid sebagai pemain. Pertandingan amal di Bernabeu diadakan dengan tujuan utama mengumpulkan dana untuk memerangi Amyotrophic Lateral Sclerosis atau ALS, dan para pemain yang tampil pada malam itu melengkapi susunan pemain yang menakjubkan. Real Madrid dan Kylian Mbappé memiliki kesepakatan mengenai gaji. Semakin hari Kylian Mbappé semakin dekat untuk meninggalkan PSG dan bergabung dengan Real Madrid di jendela transfer musim panas. Kontrak superstar Prancis berusia 25 tahun itu dengan raksasa Paris akan berakhir pada akhir musim dan telah memberitahu klub tentang keputusannya untuk pergi lebih dari sebulan yang lalu. Negosiasi telah berlangsung dengan Real Madrid selama beberapa waktu dan semuanya berjalan sangat positif, lapor Fabrizio Romano. Seperti yang sudah dikonfirmasi Romano, Real Madrid dan Kylian Mbappé telah mencapai kesepakatan mengenai gajinya saat bergabung dengan klub. Ada banyak spekulasi mengenai berapa gaji yang akan diperoleh penyerang Prancis itu dan apakah kedatangannya akan menimbulkan distorsi skala gaji di klub ibu kota Spanyol. Namun Romano menyatakan bahwa gaji Mbappé akan sama besarnya dengan gaji superstar Real Madrid saat ini, Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Tapi, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pemenang Piala Dunia FIFA 2018 akan menerima bonus penandatanganan besar-besaran lebih dari 100 juta euro yang akan dibayarkan Real Madrid kepadanya dalam beberapa kali angsuran. Romano menegaskan bahwa negosiasi antara kedua pihak sedang dalam tahap akhir dan rincian terakhir sedang dikerjakan. Salah satu bidang yang sedang hangat diperbincangkan adalah masalah hak citra. Selama bertahun-tahun, Real Madrid selalu membagi 50% hak citra pemainnya dengan Cristiano Ronaldo menjadi satu-satunya pengecualian dalam beberapa tahun terakhir. Brahim Diaz bicara tentang kelangsungan hidup di Real Madrid. Selain kesetiaannya pada timnas, Brahim Diaz juga berbicara panjang lebar tentang bergabung dengan Real Madrid dan tekanan tampil di Bernabeu. Saya sudah mengatakannya saat itu dalam presentasi saya. Ada lebih banyak tawaran tapi saya tidak ingat satupun karena di kepala saya hanya ada 3 pilihan. Madrid, Madrid, dan Madrid. Itu selalu menjadi tujuan saya, ungkap Brahim Diaz. Berbicara tentang kelangsungan hidup di Real Madrid, pemain muda ini menambahkan, ketika Anda sudah berada pada level di mana Anda melihat diri Anda hampir menjadi pemain profesional, Anda jelas merasakan tekanan untuk mengatakan, saya dekat, namun Anda harus bersabar karena waktunya mungkin belum tiba. Di Real Madrid ada tekanan untuk memenangkan setiap pertandingan, memenangkan gelar untuk membuktikan setiap hari bahwa Anda pantas berada di sini. Real Madrid sangat menuntut, tapi dalam hal ini saya menyukainya dan saya bersyukur atas tekanan itu. Inilah artinya berada di klub terbaik di dunia. Tentu saja ada kalanya saya mengalami kesedihan dan stres seperti semua orang dalam hidup. Namun yang terpenting adalah memiliki pemikiran yang baik, rendah hati, dan belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari Anda. Sepak bola masih merupakan olahraga yang saya cintai dan kagumi dan itu adalah passion saya, jadi tidak harus menjadi tekanan, imbuhnya. Lille menginginkan Arda Güler sebagai bagian dari kepindahan Lina Yoro ke Real Madrid.
Lille dilaporkan menargetkan Arda Güler sebagai pengganti dalam setiap kemungkinan perpindahan Lina Yoro ke Real Madrid. Bek remaja Yoro menikmati musim yang luar biasa bersama Les Dogs musim ini setelah melakukan debutnya pada Mei 2022 dan bermain 15 kali untuk tim utama musim lalu. Yoro kini sudah menjadi pemain reguler di klub Perancis tersebut dan mendapat perhatian dari beberapa klub terbesar di Eropa. Chelsea dan Manchester United diyakini menjadi klub Liga Premier yang menunjukkan minat pada pemain berusia 18 tahun tersebut, namun dilaporkan bahwa sang pemain lebih memilih gagasan untuk pindah ke Real Madrid. Dengan Lille yang menerima kenyataan bahwa mereka kemungkinan harus menjual pemain muda berbakat itu musim depan, Reversa Central mengklaim bahwa mereka akan berupaya memperkuat skuad mereka sendiri sebagai bagian dari kesepakatan. Laporan tersebut menyatakan bahwa Lille sedang mengincar peminjaman Arda Güler di musim panas. Dalam hal ini, mereka bersedia menurunkan biaya transfer yang harus dibayar Real Madrid untuk Yoro. Mengizinkan Güler pindah ke Perancis Utara dilaporkan akan membuat Lille menerima biaya sebesar 60 juta euro atau 51,25 juta pound sterling untuk Yoro, sehingga klub Ligue 1 tersebut tidak perlu membayar biaya pinjaman. Real Madrid diyakini sedang mencari bek muda baru mengingat usia dan status kontrak banyak bek tengah saat ini di klub.